Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman, di diskusi kita pagi hari ini yaitu membahas hal-hal penting seputar zakat, infak, dan sedekah. Kali ini kita akan membahas tentang zakat profesi. Mantap. Zakat profesi itu kan yang seperti teman-teman ketahui bersama, profesi di zaman sekarang ini sudah makin beragam dan banyak profesi yang zaman dulu belum ada di zaman sekarang sudah mulai banyak nih, kayak dokter, pengacara, dan driver, guru ataupun driver online ya, apalagi serba online ya kan, banyak sekali pekerjaan berbasis online yang dulu belum ada, zaman Rasul belum ada, tapi zaman sekarang makin beragam. Nah, berkaitan dengan zakat profesi muncul pertanyaan nih, bagaimana dengan zakat-zakat itu, zakat-zakat untuk profesi yang di zaman dulu belum ada tapi zaman sekarang semakin beragam, apakah tetap sama terkena sebagai objek zakat profesi? Dari sumber para ulama menyampaikan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan uang, yang menghasilkan keuntungan, selama sumbernya itu adalah pekerjaan yang halal, yang baik, maka dapat dikenakan zakat. Dalam kasus ini adalah zakat profesi. Jadi semua pekerjaan selama itu halal, baik, halal dan thayyib, itu dikenakan ataupun bisa menaikkan zakat profesi. Para ulama menjelaskan bahwa semua pekerjaan ataupun profesi yang di situ menghasilkan gaji ataupun honor, seperti misalnya dokter, penjahit, seniman, atau kerja-kerja yang mendapatkan gaji atau honor, semuanya dianggap sama, yaitu sebagai objek zakat profesi. Kemudian zakat profesi sebenarnya dijadikan sebagai ibadah oleh Allah Tuhan kita ya. Itu sebenarnya bukan untuk memberatkan para pekerja ataupun para orang yang mempunyai profesi tertentu, tapi sebenarnya jika mindset kita baik, maka kita bisa niatkan untuk membersihkan harta kita, membersihkan gaji ataupun honor dari profesi yang kita jalani, sehingga profesi kita, gaji kita nantinya, honor kita akan mendapatkan suatu keberkahan dan akan bermanfaat bagi masyarakat yang lebih banyak ataupun bermanfaat bagi orang lain. Intinya dari penghasilan yang kita terima itu ada hak sebagian milik orang lain. Jadi mari kita tunaikan zakat profesi agar profesi kita lebih berkah dan kita dalam menjalani profesi tersebut lebih nyaman dan lebih tenang karena kita sudah mengeluarkan hak ataupun kewajiban kita untuk orang lain. Izin bertanya Mas, Oh ya, kalau influencer, youtuber atau konten kreator itu berarti zakatnya bagaimana ya Mas? ya, pertanyaan bagus ya. Entah berarti profesi yang lain seperti youtuber, konten kreator yang marak belakangan ini itu adalah sama-sama menghasilkan keuntungan ataupun penghasilan yang akan bisa dikembangkan dan bermanfaat. Selama ada dua alasan tersebut, yaitu hartanya bisa dikembangkan, harta yang didapat bisa dikembangkan dan bisa bermanfaat bagi dirinya atau orang lain, maka penghasilan dari profesi tersebut dikenakan kewajiban zakat. Tapi di sini tetap kita melihat bahwa syarat zakat itu yaitu harus mencapai nisab dan juga mencapai haul selama setahun. Walaupun dalam konsep ulama-ulama kontemporer, nisab pun tidak hanya berpaku dalam satu jenis nisab, tapi ada nisab yang lain, yaitu nisab berdasarkan
perak selain emas ya. Bedanya konsep kontemporer dan konsep klasik adalah terdapat ijtihad ataupun kesepakatan para ulama untuk memudahkan umat muslim menunaikan zakat. Dan juga tadi sesuai pertanyaannya, misal YouTuber, konten kreator dan profesi yang lain, selama gaji ataupun keuntungan yang didapatkan adalah miliknya secara penuh, maka itu termasuk dalam harta perolehan ataupun dalam bahasa Arab mal mustafad ya. Jadi dimiliki secara penuh dan akan dikenakan wajib zakat jika mencapai nisab dan haul. Tentunya dengan nisab dan haul yang berbeda ya tadi ya yang saya sebutkan ya. Tentang nisab itu ada 2 nisab, bisa berdasarkan nisab emas, bisa juga nisab perak. Tentang haul juga sebenarnya tidak wajib menunggu 1 tahun, tapi bisa disegerakan misalnya setiap bulan ataupun berapa bulan sekali untuk memudahkan kita tidak menunda-nunda kebaikan untuk berzakat. Siap, terima kasih Mas. Siap. Dan juga selain itu, penetapan zakat profesi adalah membuktikan ataupun mencerminkan tentang keadilan agama Islam ya, keadilan konsep zakat dalam Islam. Karena kita ketahui bahwa di konsep zakat klasik petani saja dikenai wajib zakat ya, masa profesi yang lain seperti dokter, artis profesional, seniman yang secara umum memiliki penghasilan ataupun gaji yang lebih banyak dari seorang petani, masa mereka tidak terkena wajib zakat. Maka muncul konsep zakat profesi ini sebagai bentuk keadilan Islam memandang orang-orang yang bekerja dalam suatu profesi, sehingga tetap dikenakan zakat bagi semua profesi asalkan harta itu thoyyib, kemudian mencapai nisab dan mencapai haul gitu. Apalagi penghasilan dari profesi yang sekarang banyak ada di Indonesia ya, profesi-profesi yang di Indonesia itu adalah merupakan aspek penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, sehingga kewajiban zakat akan terus mengikuti bagi semua profesi yang ada di Indonesia. Karena itu zakat profesi seperti yang tadi saya sebutkan adalah ijtihad ya. Ijtihad ataupun kesepakatan dari para ulama kontemporer sebagai respon perkembangan zaman ya. Karena zamannya sudah semakin berkembang, maka kurang relevan apabila kita terus-menerus berpaku pada konsep zakat klasik ya. Nanti akan tadi yang saya sebutkan nanti akan terasa kurang adil ataupun dirasa zakat dalam Islam kurang menyeluruh, mengena kepada semua profesi. Dengan caranya seperti apa para ulama beristihad? Itu dengan cara menyamakan profesi yang ada sekarang, hasil dari profesi yang ada sekarang, gaji dan honor para profesional sekarang dengan hasil ataupun harta yang didapatkan pada umat Islam zaman dahulu, seperti perkebunan, pertanian, bahkan emas dan perak sebagai investasi dan juga sebagai nilai tukar. Itu disamakan antara penghasilan sekarang dan beberapa harta ataupun penghasilan umat muslim di zaman dahulu. Syarat dan cara untuk menunaikan zakat profesi ya. Untuk syarat yang sudah jelas kita pahami bersama ya, yaitu adalah pertama adalah tadi sumbernya ataupun sumber harta ini, profesi ini harus
halal lan toyiban. Halal dan toyib, halal dan bagus. Dari sumbernya harus baik, pekerjaannya harus baik. Dan kemudian yang kedua adalah hasil dari pendapatan atau hasil dari profesi atau pendapatan itu harus dimiliki secara penuh, bukan ada bagian orang lain ataupun persentase milik orang lain ya, tapi inilah harta yang milik kita secara penuh. Atau dalam istilah bahasa Arab itu al-milik al-atam ya, al-milik atam. Jadi kepemilikan penuh. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah syarat yang utama ya, harus mencapai nisab. Walaupun dalam nisab ini ada berbagai perbedaan pendapat ya, ada ya kita simpulkan ada dua pendapat lah. Jadi bisa kita mengacu pada nisab emas, bisa juga kita mengacu pada nisab perak. Insya Allah semuanya ada dalilnya, tergantung umat muslim ataupun musaki meyakini yang mana, dan kita menghargai pendapat dari keyakinan dari musaki itu. Jadi mencapai nisab, jika emas adalah 85 gram selama 1 tahun ya, jadi memiliki harta setara 85 gram emas, dan jika perak adalah sebesar nisabnya yaitu 595 gram perak. Itu adalah nisab emas dan perak. Kemudian syarat yang keempat yaitu berlalu haul, sudah mencapai haul, sudah berlalu masa haulnya ya, yaitu dimana haul adalah 1 tahun. Tapi ada lagi perbedaan pendapat bahwa jika sebelum haul kita tetap bisa menyegerakan zakat. Jadi untuk memudahkan umat muslim menunaikan zakat, karena jika kita bayarkan zakat selama 1 tahun itu cenderung lebih besar ya. Tapi jika kita rutin, setiap kita gajian, setiap kita mendapatkan penghasilan, kita berzakat. Setiap kita mendapatkan itu, setiap kita mendapatkan penghasilan, maka akan terasa lebih ringan, lebih mudah. Itu juga terdapat perbedaan tadi yang harus nunggu haul 1 tahun ataupun sebelum haul itu kita tetap bisa menunaikan zakat. Jadi insya Allah semuanya ada dalilnya, dan kita bebaskan pada para musaki untuk meyakini yang mana. Kemudian syarat berikutnya, ataupun ini lebih ke cara ya, cara dalam menunaikan zakat profesi, yaitu adalah kadarnya ataupun persentase dari penghasilan kita, yaitu 2,5% dari penghasilan yang kita dapat. Dan berikutnya adalah ada cara juga yang lain. Setelah kita tahu 2,5%, maka 2,5% itu kita potong dari hasil bersih atau kotor. Nah, ini ada lagi perbedaan pendapat para ulama, bahwa ada yang memilih dari hasil ataupun gaji bersihnya langsung dikalikan 2,5%, ada juga yang memilih dari hasil penghasilan yang masih kotor langsung dikalikan 2,5%. Jadi itu ada perbedaan pendapat juga. Kembali lagi kepada musaki mau memakai yang mana, insya Allah ada dalilnya semua. Jika kita menggunakan gaji bersih kita, maka kita kurangi dulu gaji kita dengan misalnya kebutuhan pokok kita, kemudian hutang-hutang yang harus kita bayar segera atau hutang jangka pendek, itu gaji dan penghasilan kita dikurangi dulu dengan itu, baru kita kalikan 2,5%. Tapi untuk konsep yang dari penghasilan kotor, sebelum kita memotong untuk penghasilan, untuk kebutuhan pokok kita, untuk membayar utang jangka pendek, nah itu sebelum kita memotong untuk itu, kita potong dulu untuk zakat profesi dulu, sehingga nantinya zakat itu sebelum kita gunakan untuk kebutuhan pokok sudah bersih, berkembang dan suci, insya Allah lebih berkah. Nah itu ada di antara tadi ada berbagai macam perbedaan pendapat ya, sedikitnya dua macam perbedaan pendapat, tapi yang jelas kewajiban kita yaitu adalah
untuk membersihkan harta kita dari harta, karena harta kita kan ada bagian orang lain ya, maka kita harus bersihkan. Jadi pada intinya itu kita harus membersihkan apa yang kita dapat, di mana apa yang kita dapat adalah ada sebagian hak milik orang lain. Begitu teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga dengan kita memahami tentang zakat profesi ini, para profesional di luar sana termasuk kita dapat secara rutin dan juga tertib dalam menunaikan zakat profesi, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan, yang terbantu dengan zakat profesi kita. Baik, jika teman-teman di rumah like ataupun suka dengan video ini, bisa komentar di bawah ini, dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.